Perkenalkan, nama saya Anis Marcella, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jamain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hendra Eka Saputra, SEMSEI. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini. Yang kedua, selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja untuk judul saya pada hari ini ialah masa kemunduran Islam. Masa kemunduran Islam. Yang pertama, ajaran Islam pada abad pertengahan. Perkembangan Islam pada abad pertengahan ini dilakukan melalui 3 jalan yang dilalui untuk memperkenalkan Islam pada masyarakat Eropa. Ketiga jalan tersebut adalah: yang pertama, jalan barat, dimulai dari kawasan Afrika Utara dengan melewati semenanjung Libera yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan dimulai pada tahun 711 Masehi. Yang kedua, jalan tengah, dimulai dari kawasan Tunisia. Rombongan yang melewati jalan tengah ini menuju Apenia dengan melalui Sisilia. Yang ketiga, jalan timur, pada 1453 dipimpin Sultan Muhammad II. Perkembangan Islam mengalami 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi yang ditandai dengan sangat luas kekuasaannya dalam Islam. Ilmu dan sains mengalami kemajuan dan pernyataan antara wilayah Islam. Dan fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 18.000 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan terpisah. Kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya menjadi penyebab diantaranya tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Penduduknya sangat histeris sehingga mengalami kendala dan penyatuan. Penguasaannya yang lemah dalam kepemimpinan, krisis ekonomi, dekadensi moral yang tidak terkendali, apatis dan strategis dalam dunia iptek, konflik antara kerajaan Islam. Terlebih lagi setelah pasukan Mughal yang dipimpin oleh Hulagu Han membumi hanguskan Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu. Pengetahuan hal ini terjadi pada tahun 1258 Masehi. Yang B, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Di beberapa wilayah kekuasaan Islam pada abad pertengahan dalam ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Misal, pada masa pemerintahan kerajaan Mongol dibangun di Mesir menjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Takribani. Di bidang astronomi dikenal dengan nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika Abu Fajar al-Ibri. Bidang kedokteran Abu al-Hasan al-Nafis, yaitu penemuan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia.
Al-Mun'in, Al-Dinabzi, dokter hewan, dan Al-Razi, psikoterapi dalam bidang otomologi, dikenal dengan nama Salah al-Din Ibni Yusuf, dan yang terkenal sebagai pemikir dalam bidang keagamaan yaitu Ibnu Taimiyah. Perkembangan kebudayaan pada abad pertengahan. Perkembangan kebudayaan Islam timbul setelah diawali sederetan kebudayaan manusia dan sering dengan deretan setelahnya. Kebudayaan Islam yang menonjol di antaranya dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansri dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan dibangun dan dikoordinasikan oleh Sinan, arsitek yang berasal dari Anatolia. Perkembangan tersebut terjadi pada masa Kerajaan Utsmani. Hikmah perkembangan Islam pada abad pertengahan. Penakluk wilayah yang demikian luas dilakukan oleh kaum muslim saat itu berdasarkan pemerintahan penduduk suatu negara yang ditindas oleh pemimpin mereka sendiri. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang berbeda dengan bahwa pemerintahan yang zalim, atau karena kerajaan tersebut mengganggu wilayah-wilayah Islam. Oleh karena itu, kaum muslim telah berhak sebagai pembahas masyarakat suatu negara dari tindakan pemerintahan mereka yang sewenang-wenang dan bukan bertindak sebagai penjajahan atau suatu negara. Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan atau yang saya buat. Jika banyak kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, jika banyak kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.